5 tahun pemerintahan Wali Kota Probolinggo Dr. Hadi Zainal Abidin, SPD, MM, MHP menjadi periode yang penting dan menentukan dalam pengembangan sektor ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan. 5 tahun terakhir menandai perjalanan yang menarik dan bermakna dalam pengelolaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Probolinggo. Dalam masa ini terdapat sejumlah pencapaian dan tantangan yang telah membentuk lanskap sektor ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan di wilayah Kota Probolinggo. Melalui video refleksi ini, kita menyaksikan transformasi yang signifikan dalam upaya memastikan keamanan pangan dan pembangunan berkelanjutan di sektor-sektor krusial ini. Salah satu pencapaian yang patut ditekankan adalah upaya pemerintah kota dalam meningkatkan kemandirian pangan. Dalam hal ini, bidang ketahanan pangan mendapatkan perhatian serius. Karena pangan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi dan nutrisi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan solusi masa depan. Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Kota Probolinggo, berbagai program dan kegiatan dilakukan untuk mendukung ketersediaan pangan, akses keterjangkauan pangan, serta pemanfaatan pangan melalui kegiatan. 1. Pekarangan Pangan Lestari P2L yang melibatkan masyarakat, TPPKK dan kelurahan dalam pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan. 2. Kegiatan launching gerakan edukasi pemberian pangan bergizi untuk siswa Genius dengan memberikan asupan kudapan bergizi untuk 500 siswa SD di Kota Probolinggo. 3. Stabilisasi harga pangan melalui gerakan pangan murah GPM dan pengawasan penyaluran beras SPHP. Pemantauan bantuan pangan beras, daging ayam serta telur kepada masyarakat dan keluarga resiko stunting di Kota Probolinggo. 4. Penguatan kelembagaan cadangan pangan daerah melalui sosialisasi kelembagaan petani dan lumbung pangan. 5. Pengawasan keamanan pangan segar melalui sidak pasar, registrasi dan sertifikasi PSAT/PDUK kepada pelaku usaha pangan segar di Kota Probolinggo. 6. Koordinasi dan sinkronisasi data FSVA, SKPG, dan pemantauan stok dan harga pangan secara berkala. Sebagai bukti nyata bentuk partisipasi dan dukungan Bapak Wali Kota Probolinggo dalam bidang ketahanan pangan, beliau mendapat apresiasi melalui penerimaan penghargaan dalam penganugerahan Ketahanan Pangan Awards. Dalam bidang pertanian, DKP 3 Kota Probolinggo berhasil mengimplementasikan berbagai program untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan memberikan bantuan benih jagung hibrida jenis NK212 sebanyak 21 ton kepada kelompok tani di Kota Probolinggo. Wali Kota Probolinggo mengapresiasi hasil panen jagung hibrida NK212 yang berasal dari bantuan pemerintah pada kelompok tani. Temu tani dan panen jagung bersama Wali Kota Probolinggo digelar sebagai wujud apresiasi sekaligus memberikan ruang bagi petani untuk menyampaikan kritik dan sarannya untuk kemajuan pertanian di Kota Probolinggo. Pada sektor peternakan, DKP 3 Kota Probolinggo berupaya mewujudkan target nasional pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat melalui program Sikomandan, Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri, melalui kegiatan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan pelaporan kelahiran pedet, dan program transfer embrio. Pada tahun 2022 yang lalu, petugas inseminator dari DKP 3 mendapatkan predikat sebagai petugas transfer embrio terbaik tingkat Provinsi Jawa Timur. Selama beberapa tahun terakhir, kondisi peternakan di Kota Probolinggo mengalami tantangan dengan terjadinya pandemi PMK, penyakit mulut dan kuku yang mewabah dan sangat merugikan peternak. Kondisi ini mengharuskan DKP 3 selaku dinas yang membidangi kesehatan hewan di Kota Probolinggo untuk bekerja secara efektif dalam menurunkan tingkat penyebaran PMK, menurunkan jumlah kematian dan meningkatkan angka kesembuhan ternak selama pandemi di Kota Probolinggo. Melalui kerjasama yang baik antara pemerintah Kota Probolinggo, Dinas Peternakan Jatim, TNI Polri, penyebaran wabah PMK berhasil dikendalikan. Hingga tahun 2023 ini jumlah ternak sapi dan domba tervaksin PMK sebanyak 16.700 ekor dan sudah tidak ditemukan kasus PMK di Kota Probolinggo. Keberhasilan ini juga diapresiasi oleh Disnak Jatim dengan memberikan predikat sebagai kota terbaik ketiga pada tahun 2022 dan kota terbaik kedua pada tahun 2023 dalam pelaksanaan vaksinasi PMK tingkat Jawa Timur. Sementara itu di sektor perikanan budidaya, DKP 3 Kota Probolinggo fokus pada pelatihan budidaya ikan lele melalui program Sekolah Lapang Budidaya Ikan Lele. Sekolah Lapang Budidaya Ikan Lele pertama kali dilaksanakan pada tahun 2022 dengan sasaran utama yakni 22 kelompok tani di Kota Probolinggo. Sekolah lapang ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan,
diversifikasi serta peningkatan ekonomi bagi kelompok tani. Diversifikasi ini dapat membantu kelompok tani mengurangi risiko ekonomi yang terkait dengan ketergantungan pada satu jenis tanaman. Pada tahun selanjutnya, yakni pada tahun 2023, dilaksanakan kegiatan sekolah lapang budidaya ikan lele di 20 pondok pesantren di Kota Probolinggo dengan tujuan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan santriwan dan santriwati. Sekolah lapang budidaya ikan lele memberikan kelompok tani dan para santri pelatihan keterampilan praktis terkait budidaya lele, termasuk manajemen kolam, pemilihan bibit, pemberian pakan yang baik, pengendalian penyakit, dan teknik pemanenan yang optimal. Dengan adanya sekolah lapang budidaya ikan lele ini diharapkan bisa menjadi salah satu upaya meningkatkan produksi budidaya dan mendukung peningkatan angka konsumsi ikan, sehingga diharapkan bisa meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat di Kota Probolinggo, serta meningkatkan jumlah pembudidaya ikan di Kota Probolinggo. Pada sektor perikanan tangkap dan pengembangan hasil perikanan, Wali Kota Probolinggo melalui DKP 3 Kota Probolinggo telah membantu para nelayan serta pengolah dan pemasar hasil perikanan dalam meningkatkan kesejahteraannya. Beberapa di antaranya adalah program pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan. Sebagai wujud kepedulian terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan nelayan dan keluarganya, Wali Kota Probolinggo berinisiasi untuk melindungi mereka yang beresiko tinggi dalam pekerjaannya menangkap ikan. Total sebanyak 5.068 nelayan sudah terbayarkan preminya melalui APBD pemerintah Kota Probolinggo sejak tahun 2021. Melalui program ini, Wali Kota Probolinggo Dr. Hadi Zainal Abidin, SPD, MMM, HP pada tahun 2022 mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur sebagai kepala daerah terbaik dalam mendukung program perlindungan nelayan. Selain itu, kepedulian beliau terhadap perkembangan produk-produk UMKM utamanya produk olahan hasil perikanan diwujudkan dalam inisiasi program Jemput Bola untuk produk bermutu, Jempol Untukmu. Melalui program ini, para pengolah hasil perikanan dibimbing langsung di tempat usahanya, mulai dari cara pengolahan yang bersih dan higienis, jenis pengemasan yang sesuai dengan produk yang diolah, pembuatan label kemasan, pembuatan legalitas usaha seperti NIB dan PIRT melalui aplikasi OSS serta akses pemasaran dan bahan baku yang bisa dijangkau oleh pengolah. Program ini mengantarkan Wali Kota Probolinggo Dr. Hadi Zainal Abidin, SPD, MMM, HP pada tahun 2022 mendapatkan penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Wira Karya bidang pemerintahan dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kelautan dan perikanan dari Presiden Republik Indonesia. Kita dapat melihat pencapaian 5 tahun pemerintahan Wali Kota Probolinggo Dr. Hadi Zainal Abidin, SPD MM, MHP melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Probolinggo. Perjalanan yang membanggakan, namun tetap menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan. Kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, petani, nelayan, dan masyarakat umum akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan ketahanan pangan dan keberlanjutan sumber daya perikanan di masa mendatang.